Halo Budum, selamat datang di kelas KB. Dan di video kali ini udah jelas lah ya, dari layarnya ini kelihatan ada logo gold. Terus juga ini adalah statistik untuk MPL. Dan ya view baru lah ya, gue pengen coba bedain kalau misalkan KB browsing, bacotan KB sama kelas KB tuh ya udah kelas KB kayak gini viewnya. Kalau recap nanti bakal kayak gimana backgroundnya. Tapi ya kalau di Goldland ini tuh gue bakal bahas rotasinya sedikit teman-teman. Karena yang bakal dibahas itu ada relasinya atau hubungannya sama patch terbaru kemarin. Jadi patch terbaru kemarin tuh perlahan-lahan mengubah banyak kondisi gold laner ya, terutama gold laner attack speed yang sekarang sudah mulai tergantikan. Notif bini gue guys, maaf ya, itu nanti diedit, tenang aja. Jadi dengan patch terbaru tuh yang gue lihat emang sekarang tuh Marksman gak cuma Marksman attack speed, tapi juga Marksman yang critical damage. Kalau begitu kita masuk aja langsung ke kelas KB untuk pembahasan gold laner. Let's go. Nah pertama gue bakal mulai dari statistik nih teman-teman. Jadi sangat-sangat biasanya ya kan, sangat-sangat biasanya gue bakal start dulu dari statistik. Jadi kita lihat nih hero pool apa-apa aja yang di gold lane. Dan kebetulan yang menarik perhatian gue menurutku tuh bukan karena total pool hero-nya 9, bukan. Lu lihat ini, Sans, ini ngapain di sini nih gold lane? Tolong MPL. Ini kenapa Sans di gold lane gini nih? Setahu gue kan nih mid laner beliau ya kan. Kenapa tiba-tiba ada di gold lane gitu kan? 70 hero. Nih mungkin yang harus dikoreksi sedikit ya untuk websitenya MPL. So far sih nggak ada yang salah sih di sini ya. Oke, kalau pool hero Watt itu paling tinggi ternyata dengan 9 total pool hero. Bahkan dia hampir mainin rata-rata marksman yang punya attack speed iya, yang burst damage iya, terus yang punya critical chance juga iya. Walaupun mungkin ya balik lagi Dewa kan belum ada di tempat aman gitu loh. Urutan kedua ada Nino, Super Saiyan, Heist Armor, terus sampai di bawah ada Bran, Skylar, Marky juga paling bawah di sini dengan 40 hero. Tapi kalau disimpulkan ya teman-teman ya, emang rata-rata tuh marksman dengan attack speed dan DPS tinggi itu pasti tetap akan jadi difavoritkan gitu loh sampai di minggu yang kelima terakhir kemarin. Contohnya kayak Cloud, ini kan DPS pasti, terus Beatrix, terus mungkin yang DPS pasti lainnya tuh kayak One juga oke sih sebenarnya. Cuma ya mungkin untuk di beberapa kondisi One ini belum bisa digunakan gitu loh. Nah, yang pelan-pelan muncul dan marak ramai digunakan di Land of Dawn itu kayak Irithel, Clean. Itu tuh udah mulai kelihatan teman-teman ya kan di patch yang terbaru. Brody sekalipun yang gue lihat walaupun emang nggak jadi favorit banget karena dia critical chance nanggung dan damage DPS-nya nggak setinggi Beatrix atau Cloud, tapi dia kan berdasarkan burst damage. Jadi tentunya beberapa marksman yang sangat mengandalkan skill kayak Brody yang teamfight-nya bagus, secara statis damage-nya tinggi, dia juga tipenya burst damage, itu udah bisa jadi pengganti lah untuk marksman yang nantinya akan difavoritkan. Contohnya kayak marksman yang kritikal kayak Clean dan juga Irithel, atau marksman attack speed kayak misalkan Beatrix dan juga Cloud gitu loh contohnya teman-teman. Tapi ya balik lagi sih, kalau kita berbicara pool hero ya, emang efek dari patch terbaru kemarin itu udah jelas banget. Great Dragon Spear, Huskclaw digabungin sama Scarlet Phantom itu bisa membawa hero-hero lama seperti Bruno contohnya dibawakan sama Skylar, atau kayak Irithel. Karena apa? Kayak Irithel ini kan dulu kalau misalkan kita main Irithel tuh Windtalker, Scarlet Phantom, Berserker Fury, Huskclaw ya kan. Sekarang Scarlet Phantom sama Huskclaw ini digabungin jadi Huskclaw aja. So misalkan Irithel kalian bikin Windtalker langsung bikin Huskclaw pun menurut gua nggak masalah. Karena apa? Karena di Huskclaw aja udah ada attack speed sama critical chance gitu loh. Jadi nutup banget lah untuk Irithel ini muncul ke permukaan. Nah tapi sebelum kita ke in game-nya teman-teman, sebelum kita bahas gamenya atau rotasi early game gimana, mid game sampai late game gimana, karena menurut gue marksman atau gold laner ini tuh nggak terlalu ribet-ribet banget lah. Cuma emang ada beberapa kondisi yang membuat kalian sebagai pemain gold laner di mid game sampai late game itu cuma punya satu misi, yaitu bertahan hidup tapi bisa memberikan damage sebanyak-banyaknya teman-teman. So, kita bakal ke in-game dulu. Kita bakal mendetailkan lagi apa-apa saja yang menjadi perubahan dari week pertama sampai dengan week yang ketiga. Yang dimana week pertama sampai week ketiga itu masih marksman attack speed. Tiba-tiba week keempat, week kelima rame untuk marksman critical damage. Let's go. Nah, in-game kemarin kan gue udah sempat bahas juga tuh, banyak banget 2 part malahan dari segi hero baru gameplay kan. Nah ini kalau misalkan secara detail ya teman-teman, ada beberapa nama yang sebenarnya secara nggak langsung di buff kayak Irithel,
Aulus. Pokoknya hero-hero yang punya critical chance tinggi. Kayak Natalia juga di buff, Zilong juga kekuatan early game-nya di buff, Leomord juga di buff. Tapi karena fokus kita ke gold lane, jadi sebenarnya yang jadi pertanyaan mungkin kayak gini loh. Kenapa Iritel doang yang di buff, tapi Bruno sama Clean sama marksman critical lain itu bisa up tiba-tiba? Jawabannya adalah karena itemnya, teman-teman. Pertama udah pastilah dikarenakan Hasclaw item lifesteal ini, ya kan. Dikarenakan sebelumnya kan Hasclaw ini cuma punya tambahan 70 physical attack. Terus juga dia bakal punya lifesteal yang tinggi ketika dia dalam keadaan yang sekarat. Tapi buat sekarang karena pasif uniknya ini pasif unik si Frenzy, si Scarlet Phantom, jadi ada Raw Meteor dan ngegabungin item baru Hasclaw dengan harga yang lebih mahal dan pasif unik yang sebenarnya lebih power sih. Karena ketika ada serangan kritikal, dia tuh bakal nambahin 20% attack speed selama 2 detik. Jadi cocok banget lah buat marksman kritikal yang kayak tadi lah, contohnya kayak Bruno, Clean sekalipun kalau pakai Hasclaw oke-oke aja. Atau mungkin kayak misalkan Iritel. Atau kalau misalkan kalian pemain Leslie sekalipun, menurut gue sah-sah aja untuk kalian menggunakan Hasclaw. Karena apa? Karena ya ini kan penggantinya Scarlet Phantom. Dan kebetulan Leslie juga sangat reliable dengan critical damage. Jadi menurut gue sangat oke sekali Hasclaw digunakan untuk hero-hero yang memang memiliki kapasitas critical damage yang tinggi. Tapi ada juga pro kontra nih teman-teman. Kayak misalkan Beatrix. Bang, Beatrix emang masih bagus pakai Hasclaw? Jawabannya sebenarnya masih bagus teman-teman. Karena 20 critical chance di sini, kalau misalkan kita berkaca sama pasifnya Beatrix yang dimana setiap critical chance akan di-convert menjadi physical attack. Artinya kalau misalkan Beatrix beli Hasclaw, dia bakal punya 30 plus 20 physical attack. Jadinya statusnya tuh berubah sedikit, yang dimana harusnya dia punya 30 physical attack doang, jadi 50 physical attack dan 20% attack speed. Nah, paling-paling yang aktif itu cuma ada lifesteal-nya doang. Sementara efek frenzy-nya nggak bakal muncul. Karena efek frenzy ini kan ketika mengeluarkan serangan kritikal. Sementara ya Beatrix aja nggak bisa kritikal gitu loh. Beatrix aja kan DPS pasti. Dan hal itulah yang membuat sebenarnya mungkin jadi pro kontra kali ya. Mungkin pasif uniknya atau atribut uniknya cuma bisa satu doang nih, lifesteal doang yang dipakai. Sementara serangan kritikalnya kan nggak keluar nih Beatrix. Jadi ya ada beberapa orang yang nggak setuju kalau Beatrix pakai Hasclaw. Gue pribadi masih oke-oke aja. Bahkan di level MPL sekalipun Beatrix masih pakai Hasclaw kok. Nanti di akhir video bakal ada sedikit itemization yang bakal gue tunjukkan. Dan referensinya lagi-lagi di MPL. Yang kedua udah pastilah item Great Dragon Spear ya kan. Karena item Great Dragon Spear ini bener-bener menambahkan 20% critical chance. Dan dia punya pasif Supreme Warrior yang dimana ketika ultimate digunakan bakal nambahin movement speed selama 7,5 detik. Dan itu lama banget. Sementara kalau misalkan kita gabungkan ya kan, atau kita bandingkan deh dengan Berserker Fury, ini cuma beda 5% gitu loh. Jadi emang item critical baru ini nih, si Great Dragon Spear, ini bakal nimbulin efek critical chance yang tinggi banget. Sama kayak Berserker Fury yang dimana dia punya critical chance-nya 25%. Bayangin kalau Hasclaw, Great Dragon Spear, Berserker Fury digunain di satu hero ya. Contohnya kayak misalkan Bruno atau Iritel. Ini udah pasti dari, let's say ya, dari 3 hit aja kalau digabungin. Ini kan ada 20% critical chance, ada 25% jadi 45%, dan ini tambah 20% lagi jadi berapa? 45 tambah 25, 65 ya? 65%. Kan kalau misalkan 100% udah pasti critical chance-nya keluar semua dong. Nah, kalau kamu gabungin 3 item ini dengan 65% critical chance, artinya dia bakal memberikan 2 critical hit dari 3 basic attack yang mungkin kalian keluarkan. Anggapannya kalau kalian ngemukul musuh kalian 3 kali nih, nah itu 2 serangannya bisa dipastikan critical chance teman-teman. Karena emang udah hampir mendekati 100% critical chance. Yang sebenarnya bisa nyentuh 100% critical chance sebenarnya Link sih. Kalau misalkan pakai item kayak Windtalker, Berserker Fury sama Hasclaw. Itu pun tapi assassin, kan pembahasan di Godland teman-teman. Cuma dengan debuffnya item-item critical chance, Blade Armor juga kebetulan debuff dengan harga yang sebenarnya masih sama sih. Jadi harganya cuma naikin Steel Like Plate aja, dan sisanya dia masih sangat murah di bawah 2000 soalnya. Blade Armor ini memberikan critical damage reduction 20%, tapi untuk pantulan damage yang akan diterima oleh pemberi damage itu adalah 30%. Jadi Blade Armor ini ditingkatkan kembali untuk pasif uniknya atau atribut uniknya. Cuma ya teman-teman marksman atau gold laner jangan sedih lah, karena Malefic Roar
itu bisa jadi penangkal dari Blade Armor. Kalau dipadukan dengan Husk Claw juga jadi lebih enak lah. Kalian bisa ngancurin armor musuh, tapi kalian juga dapetin lifesteal dari basic attack yang kalian gunakan. Untuk hero sebenarnya mungkin hero-hero lama yang bakal pakai Berserker Fury kayak Mia Berserker Fury, Layla Berserker Fury ini juga bisa balik lagi loh teman-teman, gara dikarenakan item terbaru Great Dragon Spear atau bahkan Husk Claw. Husk Claw sih yang paling bisa bikin hero-hero lama kembali sih teman-teman. Contohnya ya kayak Bruno aja udah kembali lagi nih. Moskov bisa jadi nanti bakal favorit lagi, tapi nggak cuma menggunakan Golden Staff, bisa jadi menggunakannya di Hunter Sword Husk Claw gitu loh. Kari, wah Kari critical damage apakah bakal kembali teman-teman? Walaupun jujur gue lebih suka Kari yang Golden Staff ya, karena pasif uniknya bakal lebih gampang untuk di trigger gitu loh. Pasif yang true damage yang bakal mecahin hero-hero tank. Tapi kan Kari critical damage juga pernah gitu loh di Land of Dawn, di MDL waktu itu sempet rame. Dan menurut gue itu bisa jadi salah satu acuan juga. Kalau misalkan Kari pakai Husk Claw, ya berarti mainnya critical damage pakai Berserker Fury juga gitu loh. Iritel udah muncul, Leslie mungkin soon. Wah Hanabi enggak dulu nggak sih? Kalau Hanabi gue juga bingung cuy. Kalau Hanabi gimana ya kan? Nah Granger ini loh yang menarik. Nah Granger ini juga menurut gue unik nih teman-teman. Karena apa? Granger ini dia critical chance-nya tinggi, critical damage-nya tinggi, penetnya tinggi, tapi attack speed-nya culun. Karena apa? Karena ya balik lagi, setiap attack speed dari item bakal di-convert dan diterima oleh Granger hanya 50% saja. Jadi Husk Claw ini kayak cocok itemnya sih, lifesteal, critical chance, damage, tapi yang gak cocok tuh attack speednya. Attack speednya yang diterima cuma 10% gitu loh. Kayak ya gak berasa lah, kayak lu beli knife atau lu ambil swift dari talent emblem aja itu jatuhnya. Karena Granger emang bukan tipikal attack speed gitu loh teman-teman. 1-1 Husk Claw, it's time kah 1-1 dengan Berserker Fury? Cewek sih kemarin di MPL udah pakai ya untuk 1-1 dengan Berserker Fury. Cewek atau Saken ya, gue lupa gue pokoknya. Nah tapi dengan Husk Claw dan juga Great Dragon Spear, menurut gua ini hero nih mulai terlupakan, tapi bisa comeback lagi loh teman-teman. Karena apa? Karena ultimate cooldownnya ini cepet banget, 38 detik. Dan ini akan berkurang terus sampai di level yang ketiga atau level 12-nya Popol Kupa kalau nanti menyentuh 32 detik. Nah ini 32 detik tuh ya kalau misalkan kita bandingkan dengan Iritel, ya sama-sama cepet sih. Cuma secara durasi teman-teman ya, secara durasi dia 12 detik. Jadi Popol Kupa ini ultimate-nya kalau misalkan lama-lamaan sama Iritel, dia tuh lebih lama sebenarnya. Karena dia ya unggul 2 detik lah kalau dibandingkan dengan Iritel yang 10 detik gitu loh teman-teman. Makanya gue masih penasaran Popol Kupa kenapa tidak muncul ya di MPL. Atau memang masih belum banyak tim yang latihan menggunakan Popol Kupa. Karena yang gue rasa dengan critical chance yang muncul, Great Dragon Spear yang mengandalkan cooldown ultimate yang cepat, Popol Kupa bisa masuk ke dalam rentetan hero God Laner. Cuma ya balik lagi sih, Popol Kupa kan emang hero situasional ya, nggak bisa dibawakan di semua kondisi. Apalagi dia ribet, harus benar-benar manage kupanya, nggak boleh sekarat segala macem, terlalu riskan lah untuk dimainkan. Next Brody, kalau misalkan pakai item kayak Great Dragon Spear, gue juga setuju karena hitungannya cooldownnya juga cepet. Cuma minusnya dia itu ada di attack speednya aja. Cuma kalau misalkan teman-teman mau main Berserker Fury, Great Dragon Spear bisa. Tapi jangan lupakan bahwa Brody juga sangat membutuhkan Husk Claw atau membutuhkan mana juga ketika teamfight besar nanti teman-teman. Dan untuk sisanya baru nanti bakal gue bahas di next video. Contohnya apa? Nathan Edit ini bakal jadi cikal bakal calon pembahasan gue di next video. Nah mungkin teman-teman juga bakal melirik satu hero ini ya kan, Ixia, yang kebetulan masih belum muncul di MPL. Dan mungkin teman-teman bingung gitu loh, kenapa Ixia ini gak muncul di MPL, gak rame di MPL, gak laku di MPL. Jawabannya ya karena semua skillnya gak ada escape mechanism, gak ada dash ability. Coba deh teman-teman kilas balik ke hero pool yang ada di MPL ya kan. Coba teman-teman perhatiin, rata-rata selain Brody aja kan punya escape skill pakai flicker sama skill 2. Rata-rata gold laner yang digunakan ini pasti ada escape skillnya. Bruno punya dash, Cloud punya BMI, Iritel punya ultimate, Kari, Beatrix sama-sama punya dash. Terus Melissa juga punya dash, Leslie skill 1 skill 2 juga escape, 1-1 semua pasifnya dash gitu loh. Clean skill 2-nya dash. Harit apalagi. Bane, kalau Bane sih dari skill 2-nya escape-nya teman-teman. Jadi ya patokannya cuma bisa survive dari heal up kecil gitu loh. Sementara kalau Ixia, nah Ixia ini emang hero yang sakit, damage-nya juga konstan, landing-nya kuat, jaraknya jauh, tapi nggak punya escape ability, nggak punya dash sama sekali. Jadi masih belum cocok kayaknya buat dimainkan di MPL. Bakal bisa dimainkan di MPL, tapi gue udah pernah mikir sebenarnya
Ixia ini cocok buat ngelawan Bigetron Alpha, teman-teman. Kenapa gue bilang cocok buat ngelawan Bigetron Alpha? Bigetron Alpha jarang pakai hero yang masuk ke belakang. Ixia bagus banget buat main front to back. Atau misalkan musuh kalian gak ada hero yang loncat ke belakang, itu bener-bener nguntungin banget lah jatuhnya. Ya kita tunggu aja lah bakal muncul atau enggak nih si Ixia ini. Walaupun ada banyak perubahan dari item, karena gue ngerasa ya Ixia fine-fine aja kok kalau misalkan bawain critical. Apalagi pasifnya juga nge-heal kan. Jadi bakal nguntungin banget lah buat Ixia harusnya. Setelah selesai dengan statistik dan juga alasan ya kenapa Marksman, Gold Laner tiba-tiba rame lagi, marak lagi. Ya mungkin abis video ini kalian juga mungkin terpikirkan kenapa Popol Kupa belum muncul. Karena gue juga sampai sekarang pakai Popol Kupa emang belum efektif sih di Gold Laner. Atau mungkin guanya aja, karena biasalah gua kan kalau main mekaniknya nggak sehandal Mythic, Immortal, Winter Truncheon, Rose Gold Meteor dan segala macamnya ya kan. Karena mau gimana pun gua aja masih stuck di Glory gitu loh. Oke, kita bakal menuju ke in game-nya. Ini dia 2 rotasi early game yang menurut gua bisa dimainkan sama Gold Laner sekarang. Yang pertama adalah ketika kalian nge-clear mid lane-nya terlebih dahulu, lalu kalian farming di gold lane. Dengan tujuan kalian itu nanti di menit 1.40-an atau bahkan 1.30-an, kalian udah level 4 duluan. Bahkan lebih unggul 1 level dibandingkan lawan kalian. Contohnya kayak gini tuh. Ini udah untung banget kalau misalkan kalian farming di early game dari mid lane, dan mid laner kalian itu farmingnya sama XP laner lah. Langsung dapetin level 2 di early game, dan roamernya tuh nemenin biar nantinya si gold laner ini gak keculik pas dia rotasi ke bawah kayak tadi nih si cewek. Mana tuh? Nah nih keyboardnya nemenin kan tuh, buka-bukain map. Biar nantinya si cewek ini, si gold lanernya ini gak mati tiba-tiba di geng di bawah gitu loh. Karena ini sangat riskan sekali teman-teman rotasi seperti ini, dan sangat-sangat mudah untuk dibaca. Dan kalau misalkan udah kebaca, ini bisa dipunish nih gerakan-gerakan kayak gini. Cuma kalau misalkan dibawain di rank, menurut gue masih fine-fine aja. Karena di rank jarang yang kepikiran buat nge-punish, apalagi di river early game. Next ada Nino sebenarnya yang mau gue notice nih. Ini rotasi early game yang gold laner sebenarnya wajar digunakan, dan hampir semua gold laner bakal sadar hal ini gak sih? Salah satunya adalah ketika musuh hilang dari map, dan ketika musuh abis nge-clear itu rotasinya kebaca. Kayak Hijume nih, Hijume kebaca kan gerakannya ke bawah. Dan Dreams, ini Dreams sebenarnya mau ke atas nih. Dreams sebenarnya mau ke atas, tapi di atas kan ada Rasi nih. Jadi otomatis Rasi udah tahu kalau misalkan Dreams tuh nggak ke atas sebenarnya, tapi ke bawah. Dan dengan informasi missing in actionnya banyak pemain dari EVOS, lihat di bawah nih. Nino kan nggak show di map, dia nggak lama-lama nge-clear, dia juga nggak sering-sering buat show di laning. Alhasil dia minta untuk teman-temannya Rasi dan Udil turun ke bawah buat cek map. Nah baru dia gerak pelan-pelan buat nge-clear. Setelah ketahuan, barulah dia bikin movement. Ini harus kalian komunikasikan ke romer-romer sih teman-teman. Jadi emang gold laner itu nge-carry, ngegendong. Tapi kalau early gamenya itu jujur yang namanya gold laner masih butuh romer. Jadi tolong ya romer-romer pengertiannya ya. Jangan mau digendong aja sama si gold lanernya, sama carry-nya, tapi kalian lupa kalau misalkan gold laner ini juga bisa bergerak, bisa fat, bisa punya item, ya gara-gara romer dan timnya gitu loh, dibantu. Nah ini salah satunya. Jadi kalau misalkan musuh kalian hilang dari map, terutama mid laner dan romer hilang dari map, termasuk jungler juga, usahakan kalian itu ngumpet di atau bersembunyi di 2 rumput teman-teman. Rumput pertama ya kayak Nino nih, rumput di sini, atau rumput yang kedua rumput yang di sini nih. Gue juga ngerasa rumput di sini paling safe lah untuk disinggahi gitu kan. Rumput belakang tower. Jadi kalau misalkan nanti musuh kalian lewat sini ya kan, setidaknya kalian bakal mendeteksi duluan musuh kalian, dan kalian bisa bikin move duluan untuk escape. Nah tadi kan kita ngomongin early game ya kan, dimana romer ayo dong temenin dong gold lanernya. Nah tapi kalau udah jadi di late game, udah punya damage, ini tugas gold laner ngepok front laner atau gebugin lini depannya. Tujuannya apa? Biar musuh kalian itu gak siap untuk ngelakuin team fight. Lihat Kadera di sini, cara dia untuk bener-bener ngepok damage ke musuhnya itu manfaatin Cloud dengan DPS tingginya, terus BMI. Habis itu balik lagi, dia setup lagi. Dan setelah tahu kalau musuhnya sekarat, dia langsung bantuin Lord junglernya. Pas Finnya maju lagi, digebugin lagi sama dia. Lihat Kaderanya. Tuh, bener-bener ngedamage.
Dan ini dia, kalau udah late game beda ceritanya teman-teman. Kalau udah late game, barulah tugas gold laner bersinar. Ngedamage ke semua musuh, nge-push tower, nge-push minion. End game itu tugas gold laner. Dan seperti biasa teman-teman, jangan pernah end game, di patch yang sekarang terutama, jangan pernah end game kalau kalian gak punya gold laner. Karena resikonya gede banget teman-teman untuk bisa di comeback. Dan untungnya kalau di sini Geek Farm ngelakuin endgame-nya bareng sama gold laner ya. Jadi secara damage ada, secara power push juga cukup. Dan ini contoh kalau misalkan gold laner ngegendong, tanda kutip ngegendong ya, walaupun nggak perlu kill banyak, nggak perlu 10 kill segala macam untuk kelihatan ngegendong, tapi yang penting lu punya damage, lu bisa ngepok musuh teamfightnya jadi nggak seimbang, 4 lawan 5 lah anggapannya. Karena kan darah segini ya, Finn anggapannya mati kan, sekarat sama dengan mati di late game teman-teman. Dan ya udah diganyang gitu loh, apalagi nggak punya immortal. Tumbang, damage-nya masuk semua, terus nge-push minion mid. Habis itu end game deh. Yang gue lihat kayak gini sih udah harus jadi gameplay standar gold laner di immortal sih. Karena gold laner di immortal kayaknya udah pada paham juga gimana caranya untuk dapetin farming. Dan ini adalah potret item gold laner sekarang nih teman-teman. Berserker Fury, Malefic, ya kan, Huskclaw, atau mungkin Endless Battle lah. Karena Clint kan emang reliable-nya sebenarnya ke Endless Battle. Apalagi dia kan pakai mana gitu loh, boros mananya juga. Dan di video ini sebenarnya udah hampir mendekati ending. Karena buat kalian yang berharap kalau gue bakal ngebahas, Bang kalau gold laner gue dirusuh atau gue sebagai gold laner dirusuh gimana gitu loh di map. Ya misalkan musuh kalian tuh dominasinya di bawah nih, ya udah kalian cari farming di atas. Kalau misalkan musuh kalian dominasinya di atas, ya udah kalian cari farming di bawah. Anggapannya kalau misalkan kalian off down nih, kalian lihat map ya kan. Lord ini adalah pusat dari segala team fight. Kalau misalkan Lordnya di bawah, ya udah kalian sebagai gold laner cari farming di atas. Cari farming sebanyak-banyaknya, jangan buru-buru. Dan kalau bisa ketika kalian tuh sadar kalah 5.000, kalah 6.000 goldnya, kalau bisa jangan kontes Lord sih. Defense aja di high ground dan berusaha semaksimal mungkin biar nggak keculik. Karena gold laner zaman sekarang yang gue lihat job desk-nya cuma 2. Yang pertama farming di early game sampai itemnya bener-bener jadi. Yang kedua di late game ngedamage tapi nggak boleh mati juga. Dan yang namanya carry, lu adalah kunci dari kemenangan. Good luck buat semua gold laner. Dan sekian untuk kelas KB kali ini teman-teman. Sampai jumpa lagi di kelas KB selanjutnya. Jungler udah, roamer udah, XP laner kemarin, gold laner sekarang. Next berarti mid laner. Kita bakal coba bedah mid laner pelan-pelan, patokannya MPL. Dan mungkin nanti setelah minggu yang ke-6 teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Next kita bakal bahas gold laner juga, tapi gold laner dengan magic damage basic attack. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Gue KB mohon pamit undur diri. Jangan lupa bahagia. Dadah.